Ini pasti akan berpengaruh terhadap gaya hidupnya dia. Itu yang membuat kenapa saat ini justru lebih banyak penyakit-penyakit yang tidak menular daripada penyakit menular, karena disebabkan oleh hal itu. Apa sih Pak peran atau pendekatan fisioterapis yang bisa kita lakukan untuk bisa memulai, balik lagi kayak tadi, memulai langkah awal tersebut menjadi efektif gitu? Oke, bisa gini. Sangat kurang direkomendasikan ketika melakukan aktivitasnya ketika kalian rebahan sebenarnya. Meskipun kalian bisa melakukan latihan dalam posisi rebahan, atau mungkin pada duduk juga bisa latihan. Misalkan kalian kerja bawa barbel gitu kan, sambil latihan sambil duduk gitu kan, ya bisa aja gitu. Tapi itu kurang berdampak baik buat tubuh. Itu lebih baik ketika kita melakukan aktivitasnya ketika semua tubuh kita gerak juga. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini, di podcast IMFI Wilayah 3 dengan judul Physio Talks Digital Lifestyle, tentang seputar kegiatan kita atau dunia kita, yaitu scroll TikTok versus jalan 10 menit. Bersama aku Elizabeth Rentenisha yang akan nemenin kamu semuanya di podcast kali ini untuk ngobrol-ngobrol santai tapi penuh insight, makna, dan juga akan bermanfaat tentang kita semua. Khususnya kali ini kita yang akan bahas yaitu tentang kardiovaskuler, seputar kesehatan tubuh kardiovaskuler. Yang pastinya ini salah satu masalah yang sangat-sangat relevan di dunia kita akhir-akhir ini. Apalagi judul kita yaitu tentang scrolling TikTok atau versus jalan 10 menit, yang pastinya ini nempel banget sama kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelum itu kita juga akan memperkenalkan kepada kalian semua narasumber kita kali ini. Saya dulu Pak. Halo semuanya. Oke, nama saya Kenda semuanya. Oke. Kayaknya saya aja yang pertama. Oh ya sudah, oke. Baik. Ya, kali ini narasumber kita yang keren banget juga dan pastinya expert juga di bidang kardiovaskuler, yaitu Pak Nathan Equin Kenda, FFT STR MBOR, yaitu seorang fisioterapis muda, dosen muda juga, dan sekaligus pernah menjadi peneliti di bidang bioetika di klinis UGM. Betul Pak? Iya, betul sekali. Betul sekali. Ya, sedikit background dari beliau ini merupakan lulusan dari D4 dan juga profesi fisioterapi di Poltekkes Surakarta, dan sekarang juga sudah menyelesaikan S2 di bioetika di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ya, sekarang beliau aktif sebagai dosen Stikes Batas Dayak Yogyakarta dan juga pernah menjadi research assistant di CBMH FKKMK UGM. Oke. Dan dulu juga, atau mungkin kesibukannya sekarang, sering menjadi moderator atau sebagai pelatih atau sebagai mungkin mengikuti pengabdian masyarakat yang akhir-akhir ini diikutin. Iya, juga. Betul sekali, betul. Iya. Ya, ini merupakan pembicara kita yang pastinya pembahasannya akan seru banget tentang digital lifestyle. Dan pastinya akan relate banget kalau misalkan teman-teman nanti lihat kita akan berbicara seputar kehidupan kita atau kehidupan digital lifestyle ini. Oke Pak, aku mau langsung aja tanya untuk yang pertama deh. Gimana sih Pak Kenda itu melihat atau berbicara atau melihat ya dunia kita saat ini tentang gadgeting atau screen time yang mungkin kita itu punya screen time yang terlalu berlebihan, mungkin sekitar 4, 6, bahkan lebih dari 8 jam. Menurut Bapak seperti apa? Oke, baik. Kalau melihat mengenai screen time, itu sangat banyak sekali ya. Saat ini memang anak-anak itu screen time-nya sangat tinggi sekali. Mungkin rata-rata itu bisa 7 jam, 6-7 jam mungkin rata-rata untuk ke sosial media aja. Belum lagi yang lainnya. Itu hanya sosial media seperti itu. Dan ini pasti akan berpengaruh terhadap gaya hidupnya dia. Itu yang membuat kenapa saat ini justru lebih banyak penyakit-penyakit yang tidak menular daripada penyakit menular, karena disebabkan oleh hal itu. Karena screen time terlalu tinggi sehingga mereka
aktivitas fisiknya menjadi rendah. Oke, berarti memang sekarang itu jatuhnya kita menimbulkan penyakit karena kebiasaan kita sendiri dan Betul, itu betul, memang betul. tidak menular karena gaya hidup kita sendiri. Iya betul sekali. Oke, kita berbicara tentang tadi screen time yang terlalu berlebihan. Nah, kalau misalkan membicarakan tentang itu, apa sih Pak respon fisiologis tubuh kita menghadapi kondisi tersebut, kayak diam lama di depan layar? Ada nggak pengaruh untuk blood pressure-nya sendiri? Apa yang berubah atau dampak dari sistem jantung kita? Oke, baik. Kalau kita berbicara mengenai screen time terlalu tinggi, itu nanti kan pasti menyebabkan sedentary lifestyle. Sebentar. Oke, nah definisi dari sedentary lifestyle ini adalah ketika kita melakukan aktivitas di bawah 1,5 MET, metabolic equivalent of task. Kalau kamu ingat, pasti di kuliah diajari itu. Itu adalah kegiatan ketika duduk, lalu kemudian rebahan, atau mungkin muter-muter di kasur, itu masuknya masih dalam kategori 1, MET. Di bawah 1, MET, 1,5 MET malah. Oke. Itu sangat rendah sekali. Itu kalau di rumah sakit itu kayak orang yang sedang di ICU kayak gitu sebenarnya. Jadi sangat rendah sekali. Nah, kegiatan inilah yang membuat nanti efek respon fisiologis tubuh menjadi sangat buruk. Ketika kita melakukan aktivitas kurang dari 1,5 MET per hari lebih dari 9 jam atau lebih dari 10 jam, itu otomatis respon fisiologis tubuhnya akan membuat tubuh kita menjadi lebih buruk kayak gitu. Ibaratnya kalau tekanan darah itu otomatis tekanan darahnya pasti akan naik secara langsung. Lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai muscle ya atau ototnya, kalau teman-teman ingat kan otot itu pasti membutuhkan oksigen ketika beraktivitas. Ketika kita melakukan sedentary lifestyle atau aktivitas yang biasa aja, otomatis nutrisi yang ada di otot itu juga pasti berkurang. Otomatis nanti akan ibaratnya ototnya itu akan atrofi atau mengecil. Itu juga bisa menyebabkan hal itu juga. Jadi terutama otot-otot yang digunakan untuk berjalan kayak misalkan quadriceps dan lain sebagainya, itu yang paling berpengaruh. Kalau secara postur itu belum tentu langsung berpengaruh, karena bisa aja sedentary lifestyle-nya adalah rebahan, itu kan belum tentu kita akan membungkuk dan lain-lain. Tapi kalau sedentary lifestyle-nya duduk, nah itu baru bisa menyebabkan posturnya kurang baik. Tapi memang ini yang menjadi cukup pelik permasalahan saat ini. Saya pribadi aja mungkin bisa dibilang kadang sedentary lifestyle juga karena pekerjaan kan di depan laptop terus-menerus. Nah itu yang kadang karena tuntutan pekerjaan, karena tuntutan hal yang lainnya. Kalian mungkin mahasiswa juga pasti di kampus misalkan 8 jam gitu, cuma duduk aja gitu. Itu kan juga sedentary lifestyle sebenarnya. Nah itulah yang membuat ya bingung juga harus seperti apa. Nah itu yang seharusnya kita bisa memahami kondisi tubuh kita dan kita harus memperlakukan tubuh kita lebih baik lagi kayak gitu. Oke, berarti memang sebenarnya balik lagi ya Pak, karena perubahan kegiatan aja ya dari tahun ke tahun, dan apalagi kita berdiri di sini semakin bertambahnya zaman, memang kita dituntut untuk mau tidak mau bekerja atau hidup berdampingan dengan gadget yang bikin mungkin kita juga dari tuntutan pekerjaan, mungkin sebagai mahasiswa atau dosen yang harus di depan laptop dengan duduk lama kurang berjalan gitu ya. Dan ketika kita merasa lelah, kadang pelarian kita juga malah ketika kita punya waktu itu adalah tidur dan main HP ya, mungkin kalau misalkan di kamar gitu. Karena capek jadi kita berjam-jam scrolling HP kayak gitu. Ya mau tidak mau memang mungkin seperti itu, dan ternyata berpengaruh juga ke tekanan darah kita ketika sedentary lifestyle-nya kita itu terlalu sering dilakukan. Kayak gitu, ada fungsi atau ada side effect-nya juga ke sistem kardionya juga dan tekanan darahnya juga. Lalu dari judul kita Pak, yaitu scrolling TikTok versus jalan 10 menit. Ini kayaknya pembahasan yang lebih ke bagian solutifnya ya. Kalau misalkan kita ganti waktu scroll TikTok dengan jalan 10 menit, itu apa aja sih Pak dampak atau apa yang sebenarnya yang akan terjadi di respon tubuh kita? Oke, 10 menit ya. Baik.
Ini mungkin kayak terdengar terlalu Ini- sebentar, cuman Ya, oke. Saya akan sedikit menjelaskan berdasarkan yang saya tahu. Begini, teman-teman. Ketika kita berbicara sedentary lifestyle tadi, mungkin teman-teman ingat aktivitas fisik minimal per minggu adalah 150 menit per minggu. Ya, Itu betul. yang moderate, aktivitas moderate yang tingkatnya sedang seperti itu. Kalau yang tingkatnya adalah vigorous atau tingkatnya yang tinggi, itu bisa 75 menit aja cukup dalam satu minggu seperti itu. Nah, permasalahannya sedentary lifestyle ini biasanya dibarengi oleh namanya physical inactivity. Itulah kondisi ketika kita sedentary lifestyle terus menerus ditambah kita latihan aktivitas fisik, lalu kemudian hanya kurang dari 150 menit per minggu. Jadi ketika kita tidak beraktivitas fisik kurang dari 150 menit per minggu, itu bisa dikatakan physical inactivity. Oke, tapi kalau kita udah melakukan lebih dari itu mungkin bisa dikatakan hanya sedentary lifestyle aja, seperti itu. Nah, fungsinya si 10 menit ini adalah ini, teman-teman. Ketika kita melakukan sedentary life, kegiatan yang terus-menerus hanya duduk, hanya rebahan, itu pasti terkadang kita tidak terasa tuh. Kalau kita misalkan scrolling TikTok ataupun sosial media, itu kan kita apa ya ibaratnya, kita nggak kerasa tuh, kadang waktu berjalan 10 menit aja itu cepet banget itu kan, atau waktu berjalan setengah jam itu cepet banget, Iya, atau mungkin betul. waktu main game misalkan, main game itu 30 menit aja mungkin cuma satu match gitu, kadang nggak kerasa seperti itu kan. Nah, itu yang membuat kita menjadi lupa akibat terhadap aktivitas fisik kita. Seharusnya 10 menit ini kita dapat gunakan untuk beraktivitas hanya 10 menit aja. Kenapa 10 menit? 10 menit dalam arti bisa kita manfaatkan misalkan bukan dalam satu hari hanya 10 menit, bukan, tapi mungkin dalam beberapa jam, mungkin 1 jam per 1 jam atau per 2 jam kita bisa aktivitas fisik atau berjalan itu selama 10 menit, itu sangat-sangat baik sekali. Tadi saya membaca, nggak tadi sih, beberapa waktu yang lalu saya membaca penelitian yang baru rilis tahun 2025. Itu dia menyatakan bahwasanya hanya ini penelitian selama 13,5 tahun, itu dia menyampaikan bahwa aktivitas fisik 30 menit per hari itu bisa menurunkan resiko penyakit-penyakit tidak menular kayak penyakit jantung, lalu kemudian diabetes dan lain sebagainya. Itu kan dikarenakan ketika sebenarnya kalau teman-teman punya penyakit kardiovaskuler itu, kalau teman-teman beraktivitas fisik itu sebenarnya membantu untuk menyembuhkan. Jadi respon fisiologis tubuhnya, meskipun ketika kita aktivitas fisik itu tekanan darahnya meningkat, lalu kemudian heart rate-nya juga meningkat, meskipun itu meningkat semua ya, akan tetapi itu akan ketika kalian selesai dan terbiasa, itu akan menjadi normal kembali, atau bahkan malah lebih rendah dari sebelumnya. Jadi tekanan darahnya malah lebih rendah daripada sebelumnya, dan juga heart rate-nya juga bisa lebih rendah dari sebelumnya. Itu yang membuat membedakan, itu yang apa ya, manfaatnya 10 menit itu. Jadi ketika 10 menit itu adalah bukan hanya 10 menit, itu sebagai langkah awal ketika seseorang ingin meningkatkan aktivitas fisiknya, seperti itu. Oke, jadi balik lagi ke physical inactivity yang dimana tadi minimal per match-nya itu, atau kita melakukan aktivitas fisik dalam per minggu itu 75 menit. 75 menit itu kalau yang aktivitas fisik berat, kayak olahraga yang tingkatnya berat sekali. Oh, yang berat. Oke, ya, yang moderate itu yang 100 menit. 150 menit. 150 Iya. menit itu udah minimal banget kita lakukan ya. Jadi kalau Betul. misalkan kita hitung-hitung, kita secara gamblang, kalau scrolling TikTok terus kita cuma jalan 10 menit dikali dengan 7 hari 70 menit kita jalan, itu kan termasuk moderate kan. Dan itu memang jauh dari Iya, betul. cukup gitu loh untuk kita aktivitas. Jadi hitungannya memang ya di hari itu mungkin kita kan punya waktu 24 jam ya, dan scrolling TikTok itu screen time kita bisa lebih dari itu gitu lah, bahkan berjam-jam. Mungkin dengan diselingi 10 menit habis itu scroll lagi, terus kita lakukan aktivitas lagi 10 menit, itu cukup membantu juga. Seperti itu, mungkin sehari 30 menit. Betul, betul sekali. Jadi 10 menit itu bagus untuk kita memulai. Ya, memulai. betul. Kalau ini tidak dimulai ya kapan lagi? Terkadang kita melihat misalkan tiba-tiba lari 30 menit itu, ya percuma aja gitu kan. Sangat bagus ketika sebenarnya malah bukan dalam 1 minggu itu, misalkan 1 mingguan 7 hari itu kita latihannya hanya misalkan di 3 hari aja misalkan, Ya. hanya 50 menit di 3 hari itu.
itu bagus sih sebetulnya. Tapi jauh lebih bagus lagi misalkan hanya 30 menit per hari. Dalam 1 minggu itu kita aktivitas terus menerus selama 30 aktivitas fisik 30 menit itu jauh lebih bagus daripada ketika hanya 3 hari tapi 50 menit 50 menit. Oh ya. Seperti itu. Itu respon di tubuh kita itu akan jauh lebih baik lagi. Karena balik lagi, karena kita nggak bisa melakukan sebuah kegiatan yang tiba-tiba juga kan dari Betul. sedentary lifestyle kita yang lalu misalkan tiba-tiba kita mau jadi produktif, kita maksimalin itu malah jadinya tidak efektif untuk tubuh kita. Yes, betul. Ya jadi memang kembali lagi niat terlebih dahulu, terus dilakukan secara perlahan-lahan juga semakin meningkat, itu yang lebih efektif untuk sistem tubuh kita juga ya berarti. Oke, terus sekarang berbicara tentang pendekatan fisioterapis. Bapak kan seorang fisioterapis nih dan berdampingan juga dengan gaya hidup digital. Sekarang mungkin anak muda itu gampang mager gitu ya, terus duduk rebahan berjam-jam. Apa sih Pak peran atau pendekatan fisioterapis yang bisa kita lakukan untuk bisa memulai, balik lagi kayak tadi, memulai langkah awal tersebut menjadi efektif gitu? Oke, untuk memulai langkah awal tersebut menjadi efektif, dimulai dari kita sendiri dulu. Masa kita nggak aktif, kita nyuruh orang lain aktifan? Itu nggak mungkin, itu nggak mungkin. Itu hal yang konyol aja. Masa kita fisioterapi disuruh menyuruh pasien gaya hidupnya sehat, tapi kita sendiri misalkan obesitas seperti itu kan sesuatu hal yang kurang pas gitu kan. Ketika kita menyuruh gaya hidup orang lain sehat, kita juga harus memulai dari diri kita sendiri seperti itu. Nah, ketika kita pendekatannya fisioterapi itu apa? Ini kalau memang fisioterapi ini kalau masalah lifestyle itu kita hanya bisa memberikan secara promotif dan juga preventif. Kita nggak bisa melakukannya dalam hal kuratif. Kalau kita berbicara kuratif itu nanti adalah dampak dari sedentary lifestyle-nya. Jadi itu banyak sekali kalau dampak dari sedentary lifestyle, mulai dari penyakit kardiovaskularnya mungkin, atau muskuloskeletalnya, posturnya menjadi kurang bagus dan lain sebagainya. Itu nanti kita bisa nanganinya di situ. Akan tetapi kalau dalam kondisi pencegahan dan juga promotif, kita bisa mulainya adalah mungkin kalau rekan-rekan yang mungkin bekerja di bekerja ataupun kuliah di depan laptop terus-menerus, mungkin sesekali itu tidak hanya duduk, mungkin aktivitasnya juga berdiri dan lain sebagainya, itu bisa dimulai. Jadi misalkan terkadang ada tuh sekarang kadang ada meja yang kita bisa tempelkan di tembok, nanti kita bisa misalkan ngetik sambil berdiri, itu juga bisa. Itu adalah salah satu opsi seperti itu. Banyak sekali opsi sebetulnya. Ini tidak hanya kalau peran fisioterapi ini sangat berperan, akan tetapi ini sebenarnya lebih ke komprehensif sekali. Kita nggak punya peran spesifik harus seperti apa. Ini lebih ke bagaimana, kalau fisioterapi lebih ke bagaimana kita menyadarkan orang lain untuk beraktivitas fisik lebih banyak lagi. Seperti itu. Ya, itu memang kuncinya adalah dimulai dari diri sendiri. Nanti orang lain tidak akan percaya kalau kita nggak mulai dari diri kita sendiri. Ya betul. Oke. Tadi itu berarti seputar gimana sih kita bisa memberikan promotif dan preventif kepada masyarakatnya, atau terus sekarang Pak ada nggak secara spesifik exercise yang bisa kita lakukan dari sekedar ini kan tadi kita membahasnya jalan 10 menit. Oke. Ada nggak alternatif lain yang mungkin bisa kita lakukan sekedar di tempat aja tapi itu efektif? Sekedar di tempat efektif. Oke, baik. Banyak sekali sebenarnya. Misalkan kalau kalian posisi rebahan gitu kan, kalau gampangannya kalian bisa melakukan kamu tahu gerak, saya nggak tahu nama spesifiknya apa, tapi kami lebih sering mengenal bridging itu yang dia duduk, kakinya ditekuk, lututnya ditekuk 90 derajat, terus pantatnya dinaikkan. Itu bisa, kalian juga bisa melakukan misalkan pelvic floor muscle exercise ketika kalian sedang rebahan, itu juga bisa gitu. Lalu kemudian kalian juga bisa melakukan sit up sesekali, itu juga memungkinkan kalau posisi rebahan. Kalau posisi duduk mungkin kalian ya mau nggak mau bisa gini. Sangat kurang direkomendasikan ketika melakukan aktivitasnya ketika kalian rebahan. Sebenarnya meskipun kalian bisa melakukan latihan dalam posisi rebahan, atau mungkin pada duduk juga bisa latihan, misalkan kalian kerja bawa barbel gitu kan sambil latihan sambil duduk gitu kan, ya bisa aja gitu. Tapi itu kurang berdampak baik buat tubuh. Itu lebih baik ketika
kita melakukan aktivitasnya ketika semua tubuh kita gerak juga, tidak hanya salah satu sisi badan aja. Jadi kalau memang solusinya adalah memang kita harus itu tadi, memulainya dengan berjalan itu sangat jauh lebih baik daripada yang lainnya, karena itu bisa dilakukan yang lainnya seperti tadi bridging saya bilang, lalu kemudian latihan pelvic floor muscle-nya, bukan posisi rebahan, itu bisa dilakukan. Tapi alangkah jauh lebih baiknya kalau kita bisa melakukan bangun dari tempat tidur, lalu berjalan di dekatnya, di sekitar aja, berjalan di dekat-dekat situ selama 10 menit. Ya itu sangat-sangat jauh lebih baik lagi. Ya kita sebenarnya sangat mensyukuri ketika kita bisa berjalan, Eren. Jadi kalau kamu sering ketemu pasien-pasien yang di rumah sakit, mungkin apalagi kalau pernah ketemu pasien yang ada permasalahan kardiovaskuler itu, dia sekedar duduk aja kesusahan gitu kan, sekedar duduk aja sesak nafas itu, apalagi harus berjalan itu. Dia bisa berjalan memutari bed aja, itu adalah sesuatu yang luar biasa sebenarnya kalau kita berbicara mengenai pasien itu. Jadi kalau selama kalian masih kondisi tubuhnya baik gitu, ya apa salahnya sih menyempatkan waktu buat berjalan ataupun beraktivitas yang lainnya. Ya, jadi memang kita memang ditakdirkan, kita diciptakan untuk berjalan kan, dan kita memang sekarang mau tidak mau dihadapkan dengan screen time atau kita berkehidupan langsung, berdampingan langsung dengan gadget yang mungkin tidak bisa ditinggalkan. Dan mungkin scrolling TikTok juga itu kadang bikin kita jadi terlena. Tapi balik lagi, kalau misalkan kita mau hidup lebih sehat lagi, itu kan kedepannya untuk kita sendiri ya Pak. Kita juga beraktivitas fisik itu ketika kita berkaca sendiri kurang atau tidaknya, terus kita mempunyai niat yang baik untuk tubuh kita sendiri. Oke, kita harus sehat. Ya, lakukanlah setidaknya untuk diri kita sendiri, mulai dari berjalan itu tersebut ya Pak. Oke, kalau dari peran fisioterapi dan teknologi digitalnya, Mbak, ada nggak Pak peran fisioterapi yang bisa mendorong masyarakat kita untuk tidak terlalu kecanduan scrolling, tapi bisa tetap lebih aktif bergerak? Atau mungkin alternatifnya bisa nggak teknologi digital ini malah jadi teman kita untuk memantau aktivitas fisik kita, terkait aktivitas fisik kita dan juga detak jantung kita? Oke, ya kalau pertanyaan tentang itu sebenarnya kamu juga udah tahu jawabannya. Saya tidak perlu menjawab itu. Kalau kita berbicara teknologi yang mendukung hal itu banyak sekali kan. Kalau misalkan mendukung bagaimana tingkat aktivitas fisik kita bisa menggunakan smartwatch misalkan dan lain, itu sangat bisa mendeteksi. Lalu kemudian peran fisioterapi itu apa ketika kondisinya digital seperti ini? Sebenarnya kalau teman-teman mengikuti sosial media dari dulu, fisioterapi ini tagline-nya sekarang adalah exercise is culture gitu kan. Oke, jadi ketika kita misalkan fisioterapi misalkan gitu kan, lalu kemudian tagline-nya adalah atau latihan adalah sebuah budaya seperti itu, yang harus diterapkan terus-menerus itu. Ya kita otomatis ketika kita bertemu dengan orang atau bertemu dengan pasien, kita harus selalu menyarankan bagaimana orang itu latihan, bagaimana orang itu dapat melakukan aktivitas fisiknya meskipun dia kondisinya sakit gitu kan. Nah, ketika orang itu kondisinya sakit aja kita bisa menyarankan kayak gitu. Apalagi kalau kondisinya adalah anak muda normal yang dia hanya malas melakukan gerakan melakukan olahraga seperti itu. Itu seharusnya kita bisa mulainya mungkin kita bisa dalam upaya promotif sih Heren, preventifnya itu jauh lebih bagus. Kita sebenarnya kalau orang itu memulai aktivitas fisik memang pada awalnya itu berat. Tapi coba deh 1 minggu gitu aktivitas fisik terus, pasti nanti kalau nggak aktivitas fisik akan bingung sebenarnya. Tubuh kita udah mulai terbiasa juga ya. Iya betul sekali. Jadi lebih baik mulai aja dulu. Kalau nggak gitu nggak akan bisa. Lalu kemudian sebenarnya ini seharusnya fisioterapi ini kalau kita berbicara exercise culture ini, saya ingat banget waktu dulu saya masih jadi anggota MV itu, pada waktu pandemi dulu kita sampai membuat video edukasi biar seseorang ini aktivitas fisik terus. Saya lupa itu videonya masih ada nggak di sosial media, saya lupa sekali. Jadi itu kami dulu waktu mahasiswa aja kami bisa membuat promosi kayak gitu, apalagi kalau sudah fisioterapi seharusnya
bisa melakukan lebih dari itu. Dan kalau teman-teman mahasiswa fisioterapi, saya sangat berharap semoga tidak hanya menyuruh pasien aja untuk aktivitas fisik, tapi diri kalian juga harus beraktivitas fisik dengan baik. Betul. Seperti itu. Selain jadi contoh juga itu balik lagi gimana memang kita memerlukan untuk, dan itu juga penting untuk kesehatan kita. Jadi ingat juga lah kalau ternyata Pakenda ini dulu alumni IMVI juga ya, IMVI Pusat, yang ternyata dulu memang cukup bingung juga, atau mungkin harus merubah alih kegiatannya dari yang tadinya offline karena pandemi jadi tiba-tiba semuanya harus online. Gimana cara beri edukasi, gimana cara ya itu tadinya edukasi kepada masyarakat harus diubah gitu ya caranya, dan itu tetap memanfaatkan gadget kita, tetap memanfaatkan teknologi yang memang ada sekarang. Terus juga tadi ketika Pak Kenda berbicara kalau memang banyak sekali teknologi-teknologi yang bisa kita manfaatkan atau bisa menjadi penunjang kita semangat untuk teman-teman, ternyata banyak banget manfaatnya dengan memulai jalan 10 menit. Bukan berarti kita harus 10 menit jalan doang, itu tetap masih kurang. Bentuk memulai. Bentuk memulainya. Ketika punya niat dan tubuh kita mungkin mulai terbiasa, dan terbiasa lagi, semakin meningkat lagi, malah nanti kita bingung ketika kita nggak melakukan exercise atau aktivitas lainnya gitu ya. Luar biasa banget pembicaraan kita kali ini bersama Pak Kenda, yang awalnya cuman scroll TikTok sebentar atau scrolling metode yang lainnya, tapi ternyata lama-kelamaan itu bisa berdampak ke jantung kita, ke tekanan darah kita, sampai mungkin kalau misalkan sedentary lifestyle yang kita duduk, itu berpengaruh sama postur tubuh kita. Betul. Dan solusinya ternyata sederhana teman-teman. Dari niat kita memulai hal itu dari jalan kaki 10 menit yang nantinya itu punya efek yang luar biasa buat kesehatan kita, asalkan kita mau rutin, bertahap, dan juga punya niat untuk melakukan itu. Mungkin itu yang bisa kita bahas kali ini Pak Kenda. Terima kasih banyak. Benar-benar bisa bermanfaat buat teman-teman yang nantinya akan nonton video ini, gimana kita bisa merubah gaya hidup kita yang mungkinnya tadi kita malas-malesan, dan merubah itu menjadi kegiatan yang lebih aktif lagi. Terima kasih banyak Pak Kenda untuk waktu dan ilmunya hari ini, dan buat dengerin, dan jangan lupa teman-teman untuk mulai dari langkah kecil literally ya, biar kita punya hidup yang lebih baik lagi daripada scroll yang gak jelas. Mending kamu jalan kaki sebentar untuk memulai hal yang lebih baik dan lebih positif lagi. Selamat jumpa teman-teman, sampai ketemu di episode talk show atau episode podcast IMVI lainnya yang pastinya akan membawakan topik-topik lain yang lebih menarik buat teman-teman semuanya. Stay aktif, stay healthy, dan selamat semuanya. Bye-bye. Saya dulu Pak. Saya bye dulu Pak. Bye-bye.